Saya Saiful Zaman. Terima kasih sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Gratis. Dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini buat terus upload video terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada filosofi menarik tentang bagaimana ketika seseorang menunjuk kesalahan orang lain, satu jari yang mengarah pada orang yang dimaksud, tapi ternyata ada 3 jari yang mengarah ke diri sendiri. Jadi hikmahnya adalah saat kita merasa ada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, maka saat itu juga periksalah 3 kali, cek, recheck, cross check apa kesalahan yang telah kita lakukan sehingga orang itu melakukan kesalahan. Asik kan? Ada kontrol, ada regulasi emosi di situ. Karena sebetulnya bisa jadi marah itu memang diperlukan. Di teori tentang emosi dinyatakan demikian. Emosi itu bukan tidak boleh, bahkan justru harus dikemukakan, harus diekspresikan. Nah, malah berbahaya bagi orang-orang yang tidak bisa mengekspresikan emosinya. Kalau kita lihat para penjahat kriminal atau penjahat non-kriminal, itu kan mereka orang-orang yang pandai menyembunyikan ekspresi emosinya, lempeng, datar. Justru kan itu yang berbahaya. Diam-diam menghanyutkan. Yang seperti apa emosi yang terregulasi itu? Itu adalah emosi yang under control, di bawah kontrolnya. Jadi seseorang marah itu atas kesadarannya dengan dimaksudkan secara sengaja untuk tujuan tertentu. Jadi bukan marah yang reaksioner, dipertimbangkan dulu gitu. Jadi kalau kita seorang pimpinan, kita mau marahin anak buahnya, nah ini harus spesifik. Orangnya siapa? Kan kita harus tahu dulu, kita harus mengenal dulu bagaimana profil kepribadian anak buah kita, orang per orang. Harus begitu. Kalau kita memang mau mampu berkomunikasi, berinteraksi dengan efektif dengan orang itu. Kan tiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Contoh nih, saya tahu anak buah saya si itu, dia kalau saya marahin itu nggak kena. Dia kalau saya marahin ujungnya dia pundung. Dia bisa nggak masuk kerja, dia bisa malah menjadi sakit, tugasnya malah jadi terbengkalai. Tapi saya tahu ketika orang itu diajak ngobrol 4 mata, hanya berdua saja, maka biasanya terselesaikan. Soal-soal permasalahan, hambatan akhirnya menjadi ketahuan dan terselesaikan saat itu juga. Tapi misalkan ada juga yang sebaliknya. Ini orang kalau didiemin makin lama makin ngelunjak ini. Jadi saya harus marahin. Tapi sepengalaman saya, kalau saya marahin sekedarnya saja, itu nggak mempan. Dia seperti yang cuek bebek aja gitu, nggak ngaruh buat dia. Maka saya harus marahnya dinaikin, level marahnya itu dinaikin gitu, sampai level tertentu yang sekiranya dia menjadi bisa lebih menerima, level 7 misalkan. Tapi jangan sampai level 10, karena kalau level 10 maka dia akan menjadi berbalik marah dan kontraproduktif jadinya. Dan di antara contoh 2 itu berbeda-beda juga dimensinya, dan itu hanya bisa kita ketahui dengan kita tahu bagaimana profil kepribadian anak buah kita. Kan harusnya kalau memang satu layer langsung di bawah kita itu lebih mudah. Nah, pertanyaan saya nih sebagai praktisi psikologi, ini Pak Presiden punya nggak ya analisa profil kepribadian para menterinya, hasil pengukuran kepribadiannya per masing-masing menteri ini kan bisa dikategorikan. Ini orang-orang yang mempan dengan cara diajak bicara hati ke hati. Ini orang-orang yang harus dimarahin, tapi jangan di depan banyak orang.
Ini orang yang bagaimana lagi, beda lagi treatmentnya. Nah, itu penting kan dimiliki oleh seorang pimpinan. Dari mana datanya? Ya dari para psikolog. Makanya ada yang namanya psikotes. Psikotes itu kan fungsinya untuk melihat, mengukur bagaimana kepribadian orang per orang itu. Jangan-jangan, nggak tahu nih saya, apakah pas kemarin memilih menteri ada file data tentang itu, tidak gitu. Kalau tidak ada ya jadi PR lah minimal, kan buat apa juga kita nyalahin sejarah ya. Cuman ya sayangnya begitu, nggak tahu juga ini para karyawan yang mau masuk perusahaan-perusahaan swasta aja harus diukur, harus disikotes tuh. Siswa yang masuk aja harus disikotes. Itu data yang sangat penting itu. Sehingga ya memang sebetulnya sih tidak efektif ya bicara langsung di depan forum banyak orang dengan berbagai karakter, kecuali memang pimpinannya sudah tahu bahwa sekelompok orang yang ada di situ adalah sekelompok orang-orang yang akan bisa menerima, akan bisa menangkap kemarahan, kejengkelan yang kita ungkapkan. Tapi kalau nggak yakin sebetulnya berbahaya juga itu, karena bisa jadi kontraproduktif. Nah, memang yang jadi pertanyaan hari ini adalah, ini respon para menterinya mana ini? Gue nggak saya dengar. Itu kan penting sekali. Kita harus, pimpinan ini harus dapat feedback dari sikap yang dimunculkan kepada anak buahnya. Karena syaratnya, kalau kita mau continuous improvement, maka kita harus ada data dulu. Yang sebelumnya bagaimana. Dan continuous improvement itu didasari, fundamentalnya adalah bagaimana personality orang-orang yang ada di organisasi kita ini bisa terkelola dengan baik, bisa diberdayakan dengan maksimal. Makanya kan ada istilah the right man on the right place, dan bahkan juga kan bisa ditambah on the right time. Seorang ahli hikmah bilang itu kan, di setiap waktu dan tempat itu ada kata-kata terbaik. Pada kata-kata itu ada waktu dan tempat yang terbaik. Bagaimana kita bisa melihat berhasil tidaknya kata-kata pada tempat dan waktu yang terbaik itu? Ya lihat aja dampaknya.